bulan Desember ini tahun 2021 masih membahas tentang meningkatkan pengaruh. Nah, tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang atau memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, memberikan pengaruh kepada lingkungan ini, tentunya kita juga harus dipengaruhi pengaruh-pengaruh yang baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memberikan pengaruh. Karena jika kita tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, itu sangat mustahil kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan kita. Kalau kita dipengaruhi hal-hal yang negatif, maka kita pun juga bisa berpengaruh, tetapi pengaruhnya itu adalah negatif, bukan positif, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan sepanjang bulan Desember ini meningkatkan pengaruh dalam kehidupan kita ini. Dan saya percaya sepanjang perjalanan hidup kita ini mungkin atau kita sudah memberikan pengaruh, tetapi mungkin pengaruhnya itu tidak terlalu banyak. Pengaruhnya itu hanya singkat, sedikit. Tetapi Tuhan mau di tahun-tahun yang akan datang peningkatan pengaruh dalam kehidupan kita ini semakin bertambah, semakin berdampak. Sehingga pengaruh itu, saudaraku, banyak orang dipengaruhi dan tertarik untuk datang kepada Tuhan karena melihat pengaruh yang ada dalam diri kita. Definisi pengaruh di dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya menuliskan di sini katakan pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu atau kekuatan yang ada di dalam orang, yang ada di dalam suatu benda, yang membentuk watak, membentuk kepercayaan, dan itu mampu mempengaruhi lingkungan daerah sekitarnya. Itulah pengaruh. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengutip ayatnya di dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai yang ke-19, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dikatakan daya, kekuatan. Nah, untuk memberikan pengaruh tentunya ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari dalam diri kita. Kekuatan yang ada dalam diri kita itulah yang mendorong kita. Itulah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa berpengaruh, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau di dalam diri kita sesuatu yang tidak baik, itu pun juga mendorong kita untuk memberikan pengaruh. Tetapi pengaruhnya itu bukan pengaruh yang baik, tetapi pengaruh yang merusak. Pengaruh yang tidak membangun, pengaruh yang hanya menjelekkan orang dan lain sebagainya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi apa yang keluar di mulut kita itu tidak bisa disembunyikan, itu ada di dalam hati kita, saudaraku. Mungkin kita berpura-pura baik, menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi itu akan nyata nanti dalam sikap dan tingkah laku kita. Dan itulah yang sebenarnya pribadi kita. Itulah sebenarnya diri kita. Itulah yang ada dalam hati kita. Dan itu muncul di luar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati timbul segala pikiran. Jadi hati, pikiran ini bisa dikatakan satu paket, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Dari hati timbul pikiran apa? Pikiran yang jahat. Dari hati timbul pikiran apa? Pikiran untuk ingin membunuh. Mungkin membunuh ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berpikir harus bawa barang tajam, bawa senjata, bawa golok dan lain sebagainya. Membunuh itu tidak harus seperti itu. Tetapi membunuh di sini perkataan kita, sikap kita, bisa mematikan orang yang semangat di dalam pekerjaannya, saudaraku. Ketika kita tidak memberikan dorongan, ketika kita tidak memberikan support dalam kehidupannya dalam melakukan suatu pekerjaan, itu akan membunuh semangat dia. Apalagi kalau pekerjaan yang baik yang dia lakukan lalu kita bilang, ngapain kau kerjakan yang soal gitu-gitu. Kamu tidak cocok kerjakan itu, kasih aja dia. Nah itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sama saja sudah membunuh semangat orang itu. Dari dalam hati timbul pikiran apa? Kepingin berzina. Apalagi yang muncul dari dalam hati? Muncul percabulan, muncul keinginan untuk mencuri, ada sumpah serapah dan hujat. Ini semua dari dalam hati, saudaraku.
Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memberikan peningkatan pengaruh dalam kehidupan kita ini, hal-hal seperti ini sebagai orang pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, semestinya ini sudah tidak ada dalam diri kita. Karena itu sangat berbahaya kepada orang lain dan juga berbahaya kepada diri kita sendiri. Karena bukan hanya mempengaruhi orang di luar, tetapi kita bisa berdampak kepada anak-anak kita, berdampak kepada keluarga kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, Amsal bilang dalam pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jangan sampai dari dalam hati kita tidak memancarkan kehidupan, saudaraku. Tidak memancarkan lagi sinar kemuliaan Allah dalam diri kita. Tidak lagi memancar seperti lilin, seperti pohon terang ini mengeluarkan sinar yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tuhan mau supaya kita jaga hati kita. Dan tentunya hati kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, hati saudara sudah dibasuh dengan darah Kristus. Sudah disucikan dengan darah Kristus. Makanya Amsal ini berkata, jaga hatimu. Jaga hati kita. Kemudian dikatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta keinginan-keinginan duniawi, supaya hari Tuhan jangan jatuh ke atas kita. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita ini. Untuk meningkatkan suatu pengaruh yang positif dalam kehidupan kita ini. Ini perlu kita jaga. Ini yang perlu kita jaga, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di mana kita harus menjaganya, bukan pada saat kita ada di gereja. Tetapi di luar sanalah kita harus menjaganya hati kita. Karena ada banyak pengaruh-pengaruh yang dari luar. Bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi hati kita. Lalu kita tergiur, lalu kita tergoda. Sehingga kita tidak lagi ada di posisi menjaga hati kita. Tetapi justru saudaraku, kita lepas kontrol. Lalu kita mengikuti dunia ini. Kita mengikuti arahan dunia ini. Nah, pertanyaannya saudara yang kasih Tuhan, bagaimana meningkatkan pengaruh? Tolong slide selanjutnya. Nah, bagaimana meningkatkan pengaruh? Nah, saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua ini tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya untuk tidak mengalami suatu peningkatan. Baik peningkatan secara ekonomi, peningkatan secara pertumbuhan iman di hadapan Tuhan, dan peningkatan hubungan-hubungan yang lain, hubungan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, hubungan dengan tetangga dan lain sebagainya. Semua kita membutuhkan ini dalam kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa dikatakan kepala? Karena kepala ini mengatur setiap langkah hidup kita. Kemana pikiran kita, itu akan memerintah ke seluruh organ tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Karena kita berpikir itu. Karena pikiran kita jalan. Lalu kerjasama dengan hati, kepingin melakukan itu. Dia melakukannya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan dia tetap mengangkat kita naik. Bukan turun, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan terus membawa kita naik, membawa kita naik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tema besarnya meningkatkan pengaruh, dan pertanyaannya bagaimana meningkatkan pengaruh, saya memberikan sebuah tema kecilnya. Bagaimana supaya bisa meningkatkan pengaruh? Menjadi pribadi yang bernilai hidup positif. Nah, ini saudaraku yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang bernilai hidup positif. Nah, ini bagaimana supaya menjadi hidup yang positif, bernilai hidup yang positif kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa saudaraku? Karena tiap orang itu membutuhkan penataan hidup yang lebih baik, yang lebih meningkat dalam kehidupannya.
Kita butuh suatu pedoman untuk menata kehidupan kita. Kita butuh suatu patron yang bisa kita ikuti untuk bisa meningkatkan kehidupan kita. Meningkatkan pengaruh kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Matius, jadilah garam dan terang dunia. Ini garam dan terang ini tidak bisa dipengaruhi, saudaraku. Apapun ceritanya tidak bisa dipengaruhi. Tapi justru garam itulah yang mempengaruhi. Amin, saudaraku. Dan Tuhan menempatkan gereja Tuhan di tengah dunia ini supaya kita menjadi garam. Artinya saudara jangan dipengaruhi dunia ini, tetapi saudaralah yang mempengaruhi dunia ini. Saudara yang harus membawa pengaruh. Saudara yang harus membawa terang. Terang kepada siapa? Kepada dunia yang gelap. Dan itulah tugas dan fungsi gereja. Tuhan menempatkannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus menjadi pribadi yang bernilai hidup positif? Karena kita melihat di medsos-medsos, saudaraku. Ada perkataan, ada orang yang berkata benar. Ada juga yang tidak berkata benar. Ada orang juga yang menyebarkan hoax. Ada juga orang yang tulus menyampaikan sesuatu. Ada juga yang menyampaikan berita-berita buruk. Ada juga menyampaikan hal-hal yang tidak membangun kehidupan kita. Yang hanya menjelek-jelekan orang itu muncul di medsos. Dan semuanya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, memperlihatkan karakter atau pribadi masing-masing, saudaraku. Nah, jelasnya kita tidak bisa seperti itu. Kalau mereka punya karakter seperti itu, kita punya karakter berbeda dengan mereka. Kita harus punya karakter berbeda dengan mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, coba kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Kita baca ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu dalam terjemahan baru. Tetapi saya rindu membacakan di dalam terjemahan King James Version itu. Dia berkata seperti ini. Biarkanlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus. Biarkan pikiran ini, tentunya pikiran ini itu ada di dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Itu ayat yang mendahului ayat 5 ini. Biarkanlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus. Kalau di dalam terjemahan yang lain lagi, di dalam The Message, dikatakan, pikirkanlah tentang dirimu. Seperti Kristus, Yesus memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini saudara yang kekasih dalam Tuhan yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita berpikir untuk diri kita sendiri seperti Kristus memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita berpikir seperti itu akan banyak mengakibatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Akan banyak terjadi hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berpikir seperti Kristus. Nah, contohnya, Kristus melihat orang kusta. Kristus tidak menceritakan kebobrokan orang kusta ini. Dia tidak menceritakan kejelekan orang kusta ini. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia mendatangi dia dan menyembuhkan dia, menolong dia. Itu pikiran Kristus. Ketika dia melihat orang yang tersesat seperti domba yang tidak punya gembala, dia mencari dan mencari sampai dia menemukan yang terhilang itu. Itu pikiran Kristus, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mestinya ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ini poin yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat orang yang susah. Kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, jangan kita biarkan, datangi dia. Tunjukkan kepada dia. Itu kita sudah memberikan pengaruh kepada dia. Karena kita mengangkat dia dari keterpurukannya, saudaraku. Kita memberikan dorongan, kita memberikan semangat dalam kehidupannya. Itulah pikiran-pikiran Kristus. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, kita dapat melihat
Bagaimana Kristus bertindak di dalam setiap perjalanan pelayanannya pada dia masih ada di tengah-tengah dunia pada saat itu. Ada banyak hal terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pikiran dalam bahasa aslinya itu dikatakan proneo. Proneo artinya latihan pikiran. Melatih pikiran untuk apa? Untuk menghibur. Nah ini saudara yang kasih dalam Tuhan, memang pekerjaan penghibur ini, kalau kita tidak pernah melatih lalu kita mencoba menghibur orang yang susah, tidak akan terjadi karena kita tidak pernah terlatih untuk menghibur orang yang susah. Kita tidak pernah melatih pikiran kita untuk memberikan kata-kata penghiburan. Coba bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang meninggal, lalu kita diberikan kesempatan memberikan kata-kata penghiburan kepada orang yang berduka. Kadang kan kita tidak tahu apa yang kita omongkan kan. Kita tidak tahu apa yang harus kita bicarakan supaya keluarga yang berduka ini bisa terhibur. Paling tidak pikirannya fokus dengan apa yang kita ceritakan itu, saudara. Kita tidak bisa bicara. Kenapa? Karena pikiran kita tidak dilatih di sini. Kita tidak latih menghibur, yang terlatih hanya untuk memprovokasi. Pikiran kita hanya terlatih untuk menjatuhkan orang, melemahkan orang, menghancurkan orang. Pikiran kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu dilatih untuk memberikan penghiburan kepada orang yang membutuhkan. Dan apalagi artinya, saudaraku, selain melatih pikiran untuk memberikan penghiburan, melatih pikiran untuk memberi kekuatan kepada setiap orang yang lemah. Dan melatih pikiran untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang baik. Ini yang perlu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena ini jarang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan memang perlu dilatih, saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus sampai-sampai dia berkata, aku melatih diriku dengan begitu rupa, karena aku bukan petinju sembarangan. Aku bukan petinju sembarangan. Begitu dia mengayunkan tangannya, langsung kena sasaran, lawannya itu langsung jatuh. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara bukan petinju sembarangan, tetapi petinju tepat sasaran. Tapi bukan saya menganjurkan saudara angkat tangan tinju gitu. Saya tidak menganjurkan seperti itu, saudaraku. Tapi perkataan kita, kalimat yang kita sampaikan kepada orang itu, benar-benar itu yang dibutuhkan orang itu. Benar-benar itu yang dicari oleh orang itu. Sehingga dia terhibur, sehingga dia terangkat, sehingga dia termotivasi, sehingga dia memiliki kehidupan yang semangat, yang tidak punya pengharapan, jadi punya pengharapan. Karena kita memberikan pengaruh yang hidup, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyampaikan sesuatu yang baik, berarti itu kita berusaha menarik pikiran kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Sekali lagi, ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, pesan-pesan yang baik, kabar-kabar sukacita, itu artinya kita sedang menarik diri kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Menarik kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara melihat Tuhan Yesus, perjalanan mereka ke Galilea. Di tengah ombak, perahu hampir tenggelam. Murid-murid berteriak, Yesus, Yesus, tidak akan kau melihat kita binasa? Tolonglah kami. Yesus menolong mereka, menarik mereka dari bahaya. Menarik mereka dari bahaya tenggelamnya perahu itu. Mereka menyelamatkan, saudara. Nah, Tuhan mau supaya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita sebagai pendeta, kita sebagai majelis, kita sebagai jemaat biasa, atau kita sebagai aktivis di dalam pelayanan gereja. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah punyailah ucapan-ucapan yang baik. Punyailah kata-kata yang membangun. Punyailah kata-kata yang memberikan motivasi kepada setiap orang. Bukan untuk mendorong orang untuk celaka, tetapi memberikan kata-kata motivasi yang baik. Saudara melihat bagaimana Kristus melatih para murid-muridnya. Dia bina cara berpikir yang baik, cara berpikir yang positif, dan kita melihat
dalam perjalanannya. Lalu saudara membaca Injil Lukas, ada banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Karena dia sudah melatih murid-muridnya bagaimana berpikir seperti Kristus berpikir tentang dirinya sendiri. Sehingga ada banyak orang tertolong. Ada orang yang pendarahan 12 tahun, Tuhan menolong. Ada orang yang lumpuh, Tuhan tolong. Ada banyak mujizat terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki pribadi yang bernilai hidup positif ini akan memberikan pengaruh, ini akan meningkatkan kualitas pengaruh kita dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat saudaraku. Ini saya percaya kalau itu ada dalam kehidupan kita. Yang mendasari ayat yang kelima tadi saya sudah katakan, itu terdapat di dalam Filipi pasal 2, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir. Di mana kita harus sehati? Di dalam rumah tangga. Kadangkala suami dan istri tidak sehati sepikir saudaraku. Istri mungkin lebih suka dengan cari uang terus. Lalu suami cari Tuhan. Ini tidak sepikir. Ini tidak sinkron. Ini akan menimbulkan suatu masalah. Kenapa tidak bisa menyatu saudara yang kekasih dalam Tuhan? Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ujungnya tidak akan pernah ketemu. Tetapi ketika suami dan istri sehati sepikir, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga itu. Tuhan berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dari Bukit Sion turun ke Bukit Hermon. Berkat Tuhan diperintahkan. Apalagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam apa? Dalam pekerjaan. Bayangkan kalau kita diberikan tugas pelayanan. Lalu kita masing-masing mengerjakan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Sesuai dengan apa yang kita tahu. Kita tidak menyatukan pikiran kita yang berbeda ini untuk bisa bekerja bersama-sama. Saya percaya pekerjaan ringan itu pun tidak akan bisa terjadi. Tetapi justru menjadi berat saudaraku. Tetapi ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan yang besar. Kita menyatukan hati dan pikiran kita. Maka kita bisa mengerjakannya itu dengan baik. Dan tidak perlu butuh waktu lama. Cepat bisa kita selesaikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam menghadapi tahun 2022. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan kepada saya. Bukan berarti karena saya terpilih menjadi tim gembala, bukan saudaraku. Tapi semuanya kita ini. Masing-masing Tuhan memberikan talenta, 1, ada yang 2, ada yang 5. Sesuai dengan kapasitas kita. Marilah kita sehati sepikir dalam mengerjakan tugas ini. Karena ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih mempercayakan itu kepada kita saudaraku, apa saudara tidak bangga? Kalau Bapak Camat saja mempercayakan sesuatu untuk kita kerjakan, luar biasa kita bangga. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan ini, mempercayakan sesuatu untuk kita kerjakan. Itu lebih luar biasa. Pasti kita harus bangga. Sehati sepikir dalam pelayanan. Dan di dalam sebuah tanggung jawab saudaraku. Jadi sehati sepikir itu untuk menyatu. Menyatukan suatu persepsi yang berbeda. Walaupun kita semua yang ada ini memang tidak sama kita cara berpikir. Pasti kita punya cara berpikir yang berbeda-beda. Tetapi itu bisa kita satukan jika kita sehati sepikir lalu mempunyai kasih yang sama, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kualitas kasih kita sama. Makanya tema nasional Natal tahun ini, kasih menggerakkan kasih persaudaraan. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ini yang kita pegang dalam kehidupan kita ini, saya percaya kita berjalan bersama-sama. Walaupun pikiran kita berbeda-beda. Bukan cara berpikir kita yang berbeda itu membuat kita jadi pisah. Membuat kita tidak bisa nyatu.
Kita bisa nyatu walaupun berbeda cara berpikir kita. Karena apa? Kasih Kristus yang menyatukan kita. Kasih itulah yang mengikat kita jadi satu. Kalau semuanya kita satu cara berpikirnya, saudara yang kasih Tuhan, berarti Tuhan itu tidak kreatif menciptakan kita. Tapi dia begitu kreatif, saudara yang kasih Tuhan. Masing-masing cara berpikir yang berbeda. Tetapi kita disatukan di dalam satu kasih. Apalagi dikatakan satu jiwa. Jiwa Kristus itu jiwanya apa, saudaraku? Jiwa berkorban. Jiwa mau memberi. Jiwa mau memberi waktu. Mungkin kita berkata saya tidak punya uang. Tapi saudara punya waktu. Mungkin saudara tidak punya waktu. Tetapi saudara bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu. Ini semua Tuhan mau supaya ini terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pengaruh kita ini semakin bertambah. Bukan semakin tahun semakin merosot. Tuhan mau supaya terus kita naik saudaraku. Dan bukan mencari kepentingannya sendiri. Kemudian apalagi satu tujuan. Nah, ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah satu pikiran, satu hati kita, satu jiwa kita, saya percaya tujuan kita bukan berbeda-beda. Tapi tujuan kita sama. Tujuan kita sama. Kalau tujuan kita lain-lain, berarti di dalam pikiran kita tidak ada satu hati sepikir. Tidak ada satu jiwa, tidak ada satu tujuan. Tetapi karena ini yang ada dalam pikiran kita, saya percaya kita semua punya tujuan. Dalam pelayanan ini saudaraku, mari kita kerjakan tugas kita masing-masing. Tujuannya apa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan pendeta, bukan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kemuliaan Tuhan. Ayat yang ketiga, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak perlu kita mencari-cari pujian yang sia-sia. Tidak ada artinya itu. Lepaskan semuanya itu. Biarlah Tuhan yang menilai apa yang sedang kita lakukan. Biarlah Tuhan memberikan pujian apa yang sedang kita kerjakan saudaraku. Dan itu yang memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Lalu apalagi dikatakan dalam ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Saling memperhatikan. Kepentingan kita juga perhatikan. Tetapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Jangan pribadi kita yang kita utamakan, tapi kepentingan umum yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 poin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, hal apa saja yang mendasari untuk menjadi orang yang positif. Apa dasarnya saudara dan saya menjadi orang yang positif? Apa landasannya saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Atau apa pijakannya? Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama, pikirkan pikiran yang positif. Amin saudaraku? Pikirkan pikiran yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini orang yang berpikir positif. Kita mendengar sesuatu, kita pikirkan. Kita pikirkan kebajikan. Kita pikirkan apa yang kita dengar. Mungkin kita berpikir atau orang yang menyampaikan itu sudah benar. Tapi kita pikirkan. Layak gak kita lakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang itu? Kalau tidak sesuai dengan firman, gak usah kita kerjakan. Gak usah kita lakukan. Ini semua perlu kita pikirkan. Itulah orang yang berpikiran positif saudaraku. Dan seringkali banyak kita sebagai orang percaya gagal mendisiplin pikiran kita untuk melatih pikiran kita berpikiran yang positif ini.
Banyak kita gagal di situ. Lalu kita membiarkan pikiran-pikiran yang negatif mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita tidak mencapai apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Kita gagal untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kita gagal mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Pikiran-pikiran yang kacau ini mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita tidak menemukan apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan Tuhan mau supaya kita pikirkanlah semuanya itu. Pikiran-pikiran yang positif. Ada sebuah pernyataan berkata seperti ini, saudaraku. Berpikir positif adalah cara untuk menjemput kebahagiaan. Katakan ke sebelah kirinya, berpikirlah positif. Haleluya. Berpikir positif berarti saudara sedang menjemput kebahagiaan. Menjemput kebahagiaan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada masalah terjadi. Kesukaran yang diperhadapkan kepada kita. Pikirkan saja yang positif. Saya percaya saudara akan bahagia. Pikiran saudara akan tenang. Saya percaya saudara akan tenang berpikir dalam kehidupan ini. Dan itu tidak lepas dari kehidupan kita. Selalu diperhadapkan itu. Tapi cobalah berpikir positif. Pikirkan saja ini. Ini berkat Tuhan untuk masa depan saya. Sekali lagi, ada masalah, tantangan hidup, pergumulan hidup, pikiran saja yang positifnya. Pikirkan yang positif. Dan katakan kepada diri kita, ini adalah merupakan berkat Tuhan bagi saya di masa depan. Kalau kita berpikir seperti saudaraku, luar biasa. Kemudian yang kedua, hal apa yang saya yang mendasari untuk menjadi orang yang berpikir positif? Yang kedua, dengarkan suara yang positif. Nah saudaraku, dengarkan suara yang positif. Dalam Yesaya 22 ayat 14 dikatakan Yahweh Sebaot. Ini saya tuliskan di dalam Demesis. Alkitab Demesis, dia bilang gini, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam telah menyatakannya di kedua telingaku. Ini saya cari di Google saudaraku, Alkitab seperti ini. Lalu saya lihat, saya baca lalu saya bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab terjemahan baru ini. Ada yang bahasa Inggris, kan di dalam Google ada sudah terjemahan. Saya belajar semua dari situ. Lalu saya dapatkan ini. Dengarkan suara yang positif. Ini Tuhan yang berbicara. Tuhan semesta alam. Saya berkata, berbicara di telingaku. Disampaikan di dua telingaku. Dan saudaraku yang kasih dalam dunia ini. Gelombang udara ini, angin ini membawa banyak suara-suara yang buruk. Suara-suara yang menghancurkan. Suara-suara yang mengacaukan saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itu akan membatalkan masa depan kita kalau itu yang kita selalu dengar. Tetapi Tuhan berkata, dengarkan suara yang positif, biarkan Tuhan berbicara di telinga kita. Dan saya percaya kalau Tuhan berbisik atau Tuhan berkata melalui telinga kita ini, bukan Tuhan menghancurkan saudara, tetapi Tuhan membangunkan saudara dan Tuhan memberikan suatu ketenangan dalam hidup saudara. Dia sedang menyampaikan yang baik kepada saudara. Memberikan yang terbaik. Ada orang membisikkan kita hal-hal yang tidak enak didengar. Tapi kita bisa tertawa saudaraku. Sepertinya tidak enak. Tapi karena kita dengar sepertinya lucu, kita tertawa. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkan suara yang baik. Dan ketika kita mendengarkan suara yang baik, penyampaian kita pun juga penyampaian yang baik, kabar yang baik, kabar sukacita. Itu yang keluar dari mulut kita. Karena kita mendengar berita baik. Coba kita mendengarkan berita buruk, pasti itu juga kita sampaikan. Saudaraku, ketika saudara mendengarkan suara-suara yang buruk, suara-suara yang tidak bagus, berhenti saja di kita. Tidak usah perlu kita cerita-cerita yang lain. Jangan kita mencari keburukan orang lain lalu kita sampaikan kepada orang lain.
Tapi marilah kita berpikir yang positif. Lihat di dalam diri itu, di dalam diri orang itu, ada banyak potensi kebaikan Tuhan yang ada di dalamnya. Jangan lihat kesalahannya. Namun faktanya kebanyakan kita melihat kesalahannya. Walaupun sudah banyak kebaikan kita lakukan. Kesalahan yang satu itu menutupi semuanya. Dan Tuhan membuka mata kita. Tuhan membuka pikiran kita. Supaya itu jangan kita lihat, saudaraku. Pikirkan saja yang positif dalam hidup ini. Lalu apalagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Punya pandangan yang positif. Jadi, punya pikiran yang positif. Dengarkan suara yang positif. Saya percaya kita pun juga punya pandangan yang positif. Ayatnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Sambil memandang kepada Yesus, penguasa dan penyempurna iman. Nah, saudara, kalau melihat daerah atau melihat dunia ini, melihat dunia sekitar kita, mengecewakan saudaraku. Kita kecewa. Melihat orang, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus, tidak ada kekecewaan yang muncul dalam hidup kita. Tetapi ada harapan, ada sukacita. Karena kita memandang kepada Tuhan yang membuka jalan ketika kita menempuh jalan yang buntu. Yang menutup jalan ketika kita mau diserang oleh musuh. Musuh tidak bisa masuk karena dia menutup. Itulah pikiran-pikiran yang positif yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau supaya ada di dalam pikiran kita. Yang kedua. Nah yang kedua saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita sudah punya pikiran-pikiran yang positif. Kita sudah punya mendengarkan suara yang positif. Lalu punya pandangan yang positif. Hasilnya apa? Hasilnya. Ini saudaraku. Tindakan apa saja yang dihasilkan dari orang yang positif. Jadi ada 3. Ucapkan kata-kata yang positif. Ini jadi semua positif. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya pikiran yang positif, lalu kita punya pandangan yang positif, kita dengarkan suara yang positif, pasti yang terjadi dalam kehidupan kita, yang keluar dari dalam hati kita adalah perkataan-perkataan yang positif. Kalau sudah dikatakan yang positif, semuanya itu membangun saudaraku. Semuanya itu baik. Semuanya itu untuk dibutuhkan oleh semua orang. Di dalam Mazmur pasal 105 ayat 2 dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Sudah berapa tahun kita hidup dalam dunia ini? Sudah pernahkah kita menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan? Sudah pernahkah kita mempercakapkan atau memperkatakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita ini? Sudahkah kita itu mempercakapkannya? Ini semua keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita ini saudaraku. Ini perlu kita percakapkan, perlu kita ucapkan, perlu kita sampaikan. Bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Ceritakan, cakapkan semua perbuatan baik Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan mempercakapkan yang buruk. Bukan menggosipkan. Tetapi mempercakapkan yang baik. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kehidupan orang itu? Melakukan perbuatan yang positif. Kalau pendengarannya positif, pikirannya positif, pandangannya positif. Ini yang dilakukan. Melakukan suatu perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang positif. Nah di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa. Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dikasih tugas dalam kehidupan kita ini. Jangan kita mengerjakan kalau ada orang melihat kita. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu seolah-olah kita bekerja untuk memperlihatkannya kepada orang itu. Lalu kita sungguh-sungguh bekerja. Tetapi ketika tidak ada orang melihat kita, kita berhenti. Sudahlah kita berhenti dulu, kan tidak ada yang lihat. Tidak apa-apa ya kita tinggal besok aja lah. Enggak apa-apa, cuma sedikit aja ini, kan tidak ada aja pengaruhnya. Saudara kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau
Apapun yang kita lakukan, tugas besar, tugas kecil, tugas sedang yang dipercayakan kepada kita, marilah kita melakukannya bukan melihat kepada manusia, bukan ditujukan kepada manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, melakukannya untuk Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada sungut-sungut untuk mengerjakan hal itu. Tidak ada perbantahan. Tidak ada kekecewaan kepada yang lain. Tetapi kita akan bekerja. Kita akan bekerja. Karena kita melakukannya itu. Masing-masing tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Masing-masing kita bertanggungjawabkan bukan kepada gembala. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi pertanggungan jawab kita kepada Tuhan, saudaraku. Yang terakhir. Yang terjadi, yang dihasilkan di dalam diri orang yang positif yang terakhir adalah punya komunitas yang positif. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Kalau pikiran kita positif, pendengaran kita positif, pandangan kita positif, saudara yang kasih Tuhan. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita punya komunitas. Komunitas yang positif. Nah, ini komunitas yang positif, saudaraku. Di mana orang Kristen berkumpul, kita ada di situ. Kenapa? Karena yang dibicarakan di situ bukan menggosipkan orang lain, tetapi di situ saling menasehati, saling berbagi, saling memberikan kesaksian, bukan menceritakan kejelekan orang, bukan saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi saling mendorong satu dengan yang lainnya, bukan mendorong untuk binasa, tidak. Di dalam Mazmur 122 dikatakan dalam ayat yang pertama, aku bergembira ketika mereka berkata, marilah kita masuk ke bait Allah. Marilah kita masuk ke bait Tuhan. Tapi ada banyak orang ketika kita ajak pergi gereja, ajak kita pergi gereja. Udah lama kamu gak pernah ke gereja ya. Kita berkata, iya ya memang. Ayolah kita pergi. Tapi masih punya alasan. Aku belum layak ke situ. Sepertinya di dalam gereja ini semua malaikat, saudaraku. Padahal ini gereja ini tak ubahnya dengan bengkel. Barang rusak dimasukkan keluar jadi baik. Halo? Semuanya kita ini orang berdosa. Kita masuk ke gereja bukan keluar jadi buruk, tetapi jadi baik. Membawa pengaruh yang positif, membawa pengaruh yang baik, saudara. Jadi masih seringkali banyak orang berkata, aku tidak layak ke situ. Kamu saja yang pergi. Ini suatu pemikiran yang salah, saudaraku. Saya pernah bertemu dan bercerita salah seorang laki-laki. Seorang bapak, bukan seorang laki-laki, seorang bapak. Dia bercerita kepada saya seperti ini, saudaraku. Ada dua yang terjadi dalam kehidupannya katanya. Lahir itu satu kali, mati satu kali, sudah selesai. Saya bilang, Pak sini dulu. Apa tadi kamu bilang? Lahir sekali, mati sekali. Benar, tapi kamu salah. Salahnya di mana? Bukan berarti setelah kamu mati sudah habis perkara. Masih ada kehidupan setelah kematian nanti. Kamu jangan pikir satu kali lahir lalu satu kali mati sudah habis perkara. Jangan, saudaraku. Itu kamu salah berpikir. Pikirkan untuk kehidupan di masa mendatang. Pikirkan kehidupan yang lebih baik dibanding dengan kehidupan yang sekarang ini. Dunia ini sekali waktu kita akan tinggalkan. Dunia ini semuanya panas, saudaraku. Tapi tempat kita ada di surga. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, bagaimana meningkatkan suatu pengaruh dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang bernilai hidup positif. Itu yang terjadi, itu yang harus ada dalam kehidupan kita sehingga kita meningkat. Lalu apa yang dialami? Yang pertama, pikirkan pikiran yang positif. Kemudian yang kedua, dengarkan suara yang positif. Kemudian yang ketiga, punya pandangan yang positif. Dan hasilnya apa? Mengucapkan kata-kata yang positif. Hasil yang kedua, melakukan perbuatan yang positif. Hasil yang ketiga, pasti punya komunitas yang positif, saudaraku. Kalau selalu kita mendengarkan gosip-gosip, pasti kita cari orang yang berkumpul di mana para ibu-ibu, para bapak-bapak bergosip, kita akan nimbrung ke situ. Karena itu yang kita dengar. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dibangun tatanan hidup kita untuk lebih baik. Saya percaya kita akan mencari komunitas yang positif. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Haleluya. Saya mengajak saudara menyanyikan suatu pujian. Kita nyanyikan pujian ini, beriku hati